Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari rumah? Menyenangkan? Atau ada hambatan di rumah? Enggak? Bangun enggak kesiangan? Alhamdulillah. Anak yang rajin pasti akan tepat waktu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Silahkan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita membuka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu. Ahmad Najwan, Aldo, Alvin, Aprilia, Ayu Hairunisa, Denis, Dias nggak berangkat? Kemana? Sakit. Dwi Rizky, Eka Meliana, Faiz, Hanifah Sadila, Irfan Marzuki, nggak berangkat, sakit juga. Muhammad Rizky Ihsan, Nova Aslihatur Rasidah, Revi Safira, Restu Bayu Pratama, yang nggak berangkat karena sakit. Sela Fitriani, nggak ada juga, sakit juga. Tasya Nurlita, Valendra, Viko Bayu, Yusuf Alfika, Rizky. Bagi temanmu yang nggak masuk karena sakit, nah ini karena memang sekarang musimnya sudah musim penghujan, makanya kita harus selalu waspada dengan perubahan cuaca dan kita juga harus selalu berhati-hati. Oh ya, coba sekarang dirapikan dulu pakaiannya, masih ada yang kurang rapi. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Berdiri. Pakaiannya sudah rapi. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita
akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sepertinya banyak begadang semalam ya, loyo, ngantuk. Nah, yuk sekarang kita tepuk semangat dulu sebelum mulai belajar. Tepuk semangat. Semangat. Nah, yang semangat olahraga pagi ya. Nah, sebelum melanjutkan, kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin tentang kedisiplinan. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Masih ingat? Apa disiplin itu? Patuh pada peraturan atau tata tertib. Tuh, apa disiplin? Diulangi. Apa itu disiplin? Patuh dengan peraturan atau tata tertib. Contohnya kalian berangkat sekolah terlambat apa? Pagi. Terlambat apa pagi? Pagi. Kalian melaksanakan tugas piket, kalian berangkat sekolah tepat waktu, itu namanya disiplin. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Ayo, angkat tangannya yang tahu. Ya, apa, Dwi? Hal yang harus kita lakukan atau kita laksanakan, itu namanya kewajiban. Ya, bagus sekali. Untuk hak, ada yang tahu hak itu apa? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu apa itu artinya hak? Ya, sesuatu hal yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kalau tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Ayo, apa itu tanggung jawab? Misalkan kalian dikasih tugas piket, terus kalian melaksanakan dengan baik, itu namanya tanggung jawab. Nah, arti tanggung jawab itu apa? Ayo apa? Ya, apa Dwi Rizky? Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Coba diulangi Dwi Rizky. Apa itu tanggung jawab? Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Jadi tanpa adanya paksaan. Nah, itu. Untuk selanjutnya, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita bisa menghargai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kita menemukan bentuk tanggung jawab sebagai bukti kita cinta tanah air kita, ya, itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian setelah kita menghargai, bisa menemukan, diharapkan kita bisa, ya, kalian bisa mengemukakan bentuk-bentuk tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan. Ini gambar apa menurut kalian? Kecelakaan. Pernahkah kalian melihat hal yang seperti itu? Pernah. Nah, terjadi kecelakaan itu apa? Gambar apa? Motor jatuh, berarti orang jatuh dari motor, ya. Kemudian ini apa lagi? Ayo, terjadi tabrakan. Itu masih kecelakaan apa? Lalu lintas. Di mana? Di jalan raya. Kemudian itu gambar apa lagi? Apa yang tabrakan? Motor, mobil. Nah, itu semuanya terjadi di jalan raya. Kemudian ini gambar apa lagi? Ya, kecelakaan kereta api. Kereta api itu jalannya di mana? Di rel kereta. Jalan kereta api disebut dengan rel. Nah, ini kemudian sekarang coba perhatikan, kalau sudah terjadi kecelakaan itu biasanya penyebabnya karena apa? Ngantuk, ya, satu bisa ngantuk. Kemudian apa lagi? Kecepatan melebihi batas, bagus. Apalagi? Lalai. Nah, kalau kecepatan melebihi batas, lalai dalam berkendara, kemudian mengantuk, itu berarti faktor apa yang menyebabkan? Manusianya atau faktor jalannya misalkan? Manusianya. Kenapa kok bisa tabrakan? Kenapa kok bisa jatuh? Kenapa kok bisa ngantuk? Nah, berarti si pengendara itu melakukan suatu kesalahan. Kesalahan yang dari manusia atau biasa disebut dengan human error ya, orangnya yang error. Nah, itu biasanya karena orang tersebut kan melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang paling kita bisa kita temukan kalau terjadi kecelakaan yang seperti itu? Dari tadi katanya ngantuk, kemudian kecepatannya melebihi batas, lalai dalam berkendara. Kadang lalai dalam berkendara itu terkadang kita nggak pakai helm. Kemudian di situ biasanya ada rambu-rambu lalu lintas. Tahu arti rambu-rambu lalu lintas? Tahu. Misalkan ada 3 jenis lampu di lalu lintas. Warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau. Apa artinya kalau tanda lampu berwarna hijau? Boleh jalan, boleh jalan. Maksudnya kendaraan dipersilahkan untuk jalan. Nah, kemudian kalau yang lampu warna kuning, kita diperingatkan untuk berhati-hati. Kalau sudah melihat lampu warna kuning, kita berhati-hati, kita masih ngebut, itu namanya gimana? Melanggar aturan. Nah, melanggar aturan. Nah, di situ. Kemudian kalau lampu merah harus berhenti.
Nah, sudah tahu lampunya warnanya merah, kok masih ngebut, padahal sudah tahu artinya kalau merah itu harus berhenti. Nah, di situ berarti dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab mana yang tidak dilakukan? Yang mana yang tidak dilakukan? Angkat tangannya, ayo. Yang mana yang jangan ragu-ragu. Ayo, tadi udah ada yang bunyi. Ayo, apa yang tidak dilakukan? Dari ketiga hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya. Ayo Nisa. Apa? Kewajiban apa? Tanggung jawab. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran mereka karena dengan kesadaran penuh, makanya mereka lalai, mengabaikan peraturan. Nah, itu yang salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kecelakaan, apa akibat yang ditimbulkan biasanya? Kalau orang sudah tumburan, mobilnya sudah tumburan, sakit ya, satu sakit, terus apalagi? Pingsan boleh, udah kalau sakit, kalau pingsan udah otomatis sakit ya. Terus apalagi? Meninggal dunia. Hal yang paling fatal itu terjadi dari akibat kecelakaan itu terjadi yang namanya kematian. Nah, itu hal yang paling fatal. Di samping itu kerusakan, ya, terjadi kerusakan. Kemudian apalagi kemacetan. Karena apa? Nah, ada kecelakaan, otomatis mobil yang di belakangnya mau berhenti, ya. Karena apa? Mungkin kalau kita laju, kita mengganggu yang namanya kerja polisi waktu itu, ya. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan tugas kewajiban. Nah, untuk yang selanjutnya kita sudah dibagi kelompok, ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 Nisa, ya, Najwan. Kelompok 2 Dwi Rizky, Faiz. Kelompok 3 nah, iya. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian keluarkan buku materinya sama LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang sudah Ibu bagikan, ya, dikeluarkan. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas pada LKPD ini, perhatikan dulu, kalian perhatikan video yang Ibu putarkan sekarang tentang silahkan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik. Kali ini kita akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 6 subtema yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Pada gambar, Bapak Udin dan ayahnya sedang berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara setelah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah sebagai berikut: menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan,
pembangunan jalan lancar, terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam, dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendatangkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertentangan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan, rusaknya lingkungan alam sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Coba kalian baca bacaan berikut ini untuk menambah wawasan kalian tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragrafnya. Coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tulis hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Untuk tugas keduanya, tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi, tugas kalian sekarang adalah ya, setelah mengamati video, kalian mengerjakan lembar LKPD. Di situ ada LKPD ada berapa? Ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Perhatikan perintahnya dalam melaksanakan pengerjaan LKPD tersebut. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya, dengan kalian membuka buku, ya, boleh mencari informasi di buku pembelajaran, materi yang Ibu bagikan, juga bisa melalui YouTube yang tadi kalian sudah tonton melalui video. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Mulai sekarang silahkan kalian kerjakan secara berdiskusi, ya. Yuk, silahkan kalian kerjakan mulai sekarang. Kalau kurang paham silahkan ditanyakan ya. Yuk, Alvin. Yuk, silahkan. Boleh mencari informasi tersebut untuk bahan diskusi. Kalian bisa cari di buku, kembangkan ide kalian, ya. Yang kurang paham ditanyakan, bisa melalui buku pelajaran, bisa melalui materi ajar, ya, yang Ibu bagikan. Bisa juga kalian buka YouTube yang linknya sudah Ibu bagikan tadi. Yuk, silahkan mulai dikerjakan. Yuk, berdiskusi dengan temennya. Ada yang lihat video pembelajaran tadi?
Ayo. Bukain YouTube-nya yang tadi. Mana? Mana tadi? Ini. Enggak. Udah ketemu belum? Dari asarnya. Cari sini. Apa sih yang dimaksud itu? Kerjasamanya yang bagus. Nggak ketemu, kurang nulisnya. Kurang. Ini bukan. Tidak tersedia. Baik. Itu bisa? Bisa. Yuk, setelah aja nggak apa-apa. Ya, ini ditulis aja yang LKPD 2, tuliskan temuanmu dengan baik dan benar. Temuannya yang mana? Cari di sana. Ini yang ini apa? 5 temuanmu dengan baik. Lah, berarti ini masih sama ini. Dampak di sini dampak. Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Nah, ini kan tentang pelaksanaannya, yang ini dampaknya. Dilihat di situ ada dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Yuk, coba dibuka lagi. Kalau kalian membaca ini, membaca materinya, mana materinya, pasti tahu. Yuk, makanya sambil didiskusikan. Ya. Ini kan ada dampak positif. Tulis aja. Tuliskan temuanmu, dampak dari tanggung jawab, pelaksanaan tanggung jawab. Dampak dari, kalau kita bertanggung jawab itu dampaknya seperti apa gitu ya. Ini kalau kita bertanggung jawab, nih dari sini tuh ya. Nih ini ada yang nulis ini. Iya. Ini kan kesimpulannya ini.
LKPD 2 tentang apa? Dampaknya. Dampaknya. Dampaknya dicari dulu. Yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Yang itu tadi masih satu. Keluarkan aja, keluarkan. Nah, itu kan Nah, pada materi itu dampaknya, terus pelaksanaannya kalian pahami. Kalian baca lagi di materi ajarnya. Ya. Di buku kalian bisa lihat video yang tadi. Kamu jangan anteng sambil buka buku lah, ngobrol enggak biar enggak jangan lupa nanti ditulis kelompoknya ya. Kelompoknya jangan lupa. Waktunya masih lama.
Di lembaran yang satunya tadi yang Ibu bagikan mana? Ngapain nggak dibuka? Nah, itu kan ada dampaknya itu. Nah, dampak dari pelaksanaan tanggung jawab yang telah kalian pelajari baik di buku maupun di materi. Carinya di buku, di materi, boleh tadi melalui YouTube. Apa? Yang video tadi, video yang kita putar tadi. Yang lain nggak ada masalah? Enggak ya? Sudah selesai? Sudah semua? Nah, kalau sudah, coba kalau sudah kelompok satu, mana kelompok satu? Siap mempresentasikan hasilnya? Sudah bisa menemukan apa yang diminta di LKPD tersebut? Yang satu ya dampaknya. Ya, ayo silahkan dipresentasikan, maju ke depan. Ayo, kelompok mana dulu? Kelompok satu sudah siap? Kalau sudah siap, yuk silahkan dibacakan hasil diskusinya. Permintaannya yang LKPD 1 itu apa yang diminta?
Pelaksanaannya itu seperti apa? Iya, menemukan kan itu, menemukan pelaksanaan tanggung jawab ya. Ayo silahkan dipresentasikan ke depan. Ya, dua-duanya nggak apa-apa, kan nanti bergantian membacanya. Ayo silahkan. Yang lain perhatikan. Nggak usah malu. Perwakilan dari kelompok 1. Ayo silahkan dibacakan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan, bacanya yang keras. Ya, isinya aja. Dampak apa? Penemuan dari pelaksanaan tanggung jawab. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat Ya. tanpa membalut agama, suku, ras, dan budaya. Ya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ya. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Itu apanya? Yang berikutnya tadi penemuan pelaksanaan ya. Kemudian yang berikutnya apa itu, tentang apa? Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Yuk, apa saja yang kalian temukan? Ya. Ya. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentang sehingga negara akan semakin kuat. Ya. Sumber daya alam menjadi terjaga. Ya. Daya alam menjadi Terus? Sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada yang, Bu, itu dampaknya itu kurang lengkap, misalkan. Boleh kalian menambahkan. Dari tanggung jawab kita melaksanakan apa? Membayar pajak, akan terjadi dampaknya yaitu pembangunan akan terlaksana dengan baik. Nah itu ya. Menurut kalian bagaimana kelompok lain? Sudah bisa diterima? Bisa, benar? Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Yuk selanjutnya. Kelompok berapa yang mau maju? Tuh bacanya boleh dibolak-balik ya. Biar ya, boleh. Maksudnya nomornya boleh diacak, kalian bacanya. pelaksanaan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat tanpa memeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dengan gotong royong. Manfaat sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ya. Manfaat sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Kemudian dampaknya. 1. Berlakunya pembangunan bangsa. Ya. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Benar. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ya. 4. Sumber daya alam menjadi terjaga. Ya. Terus ada lagi? Sudah. Bagaimana menurut yang lain? Benar? Bagus? Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 sudah siap? Yuk silakan kelompok 3. Yang lain perhatikan.
Ayo, pelaksanaan yang kalian temukan. Pelaksanaan tanggung jawab. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Ya. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Mengembangkan sikap kemanusiaan dan gotong royong. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ya. Mari membina kerukunan di antara warga masyarakat Ya. antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Ya. Kemudian dampaknya, perhatikan yang lain. Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab, berlangsungnya pembangunan bangsa, Ya. sumber daya alam menjadi terjaga, Ya. serta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ya. Benar? Bisa diterima? Hasil dari kelompok 3 bisa diterima. Kalian semua nggak ada yang mau nambahin? Cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ya, sudah kalian lakukan, kalian mengerti, kalian sudah menemukan apa saja sih pelaksanaan tentang tanggung jawab yang kalian temukan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama pelaksanaan tanggung jawab yang kita temukan. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, salah satu contohnya melaksanakan kewajiban membayar pajak itu sebagai tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, setelah kita tepat waktu dalam membayar pajak, apa dampak yang kita rasakan? Berlangsungnya pembangunan bangsa. Contoh pembangunan bangsa itu apa yang dibangun oleh negara? Jembatan, boleh. Jalan raya, kemudian sekolah. Nah, itu fasilitas umum itu milik negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sekolah itu kita merasakan nggak pembangunan itu? Kita merasakan. Nah, coba kalau sekolahan kita ini rusak, dari mana? Jadi, taat kita membayar pajak itu kewajiban masyarakat dan hak pemerintah untuk menerimanya. Kemudian dengan kita membayar pajak sama pemerintah dikembalikan lagi kepada kita masyarakat, dikembalikan lagi dalam bentuk apa? Pembangunan, salah satunya infrastruktur. Infrastruktur itu misalkan jalan, pembangunan jalan. Kalau jalannya bagus, apa yang kita rasakan? Senang apa tidak? Senang, ya. Kita lalu lintas menjadi lancar. Tapi setelah jalannya bagus, ingat yang pertama tadi, kita harus patuh pada peraturan dengan penuh kesadaran. Itu namanya tanggung jawab. Nah, dari semuanya itu dapat kita simpulkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita hari ini? Apa? Ya. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Tanggung jawab sebagai warga negara. Ayo, kesimpulannya apa? Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dengan benar. Iya, bagus sekali kesimpulannya hari ini ya. Kemudian setelah kita tahu hak itu apa, kewajiban itu apa, kita sudah menemukan juga contoh-contohnya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai, menghormati. Kita menghargai hak orang lain, kita juga
menghargai yang namanya kewajiban kita juga masing-masing, dan kita sadar dengan sepenuh hati kita melaksanakan yang namanya tanggung jawab. Contoh tanggung jawab di sekolah. Nah, yang pertama apa? Kewajibannya dulu apa? Kewajiban kita sebagai anak sekolah lah, kita yang di anak sekolah dulu. Kewajiban kita apa? Mentaati peraturan atau tata tertib sekolah. Contoh aturan di sekolah itu salah satunya apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, kemudian apa lagi? Menghormati guru, kemudian apa lagi? Banyak kewajiban kalian di sekolah. Melaksanakan piket kelas. Nah, itu salah satu contoh kewajiban kita sebagai anak sekolah. Di samping setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian memiliki hak. Hak kalian apa? Hak kalian di sekolah apa? Mendapatkan pembelajaran, ya. Kemudian apa lagi? Perlindungan, ya. Terus apa lagi? Mendapatkan apa? Ya, kasih sayang dari guru, yaitu hak kalian. Perlindungan dari guru. Makanya setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak menerima apa? Menuntut hak kita. Kalau sudah melaksanakan kewajiban, kok hak kita nggak dikasih, itu namanya tidak seimbang. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan pelaksanaannya semuanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab kita laksanakan kewajiban kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita berhak mendapatkan apa sih yang harus kita dapatkan di situ. Sebagai anak sekolah mendapatkan pembelajaran, kasih sayang guru, kemudian melaksanakan apa? Mendapatkan fasilitas sekolah. Kalian dapat menggunakan fasilitas sekolah, itu merupakan hak kalian. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita simpulkan pelajaran hari ini ya, tentang apa sih tadi yang namanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang tugas kalian adalah, maukah kalian, pertanyaan ibu, maukah kalian melaksanakan kewajiban kalian dengan baik? Siap? Nah, karena apa? Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, kalian tidak punya hak untuk menuntut imbalannya, ya. Imbalan dari sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Imbalannya apa? Kalau kita anak sekolah ya seperti tadi, mendapatkan pembelajaran, itu kan namanya hak kalian, ya. Kemudian ada lagi apa ini? Ibu bagikan sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dari pembelajaran tadi. Nah, kalian, ibu sudah bertanya bolak-balik apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soal LKPD evaluasi. Ya, ini soal evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing. Nah, itu dijawab sesuai pertanyaannya.
Coba soal LKPD-nya tadi dikumpulkan dulu. Yang kelompok tadi. Ya, yang untuk soal evaluasi waktunya nggak lama ya. Silahkan kerjakan soal evaluasinya. Ini yang materinya punya siapa ini yang ikut dikumpulkan? Hah? Kok nggak tahu? Yang materinya dikumpulkan punya siapa ini? Nanti. Ya? Kurang 1. Boleh, masih. Ada yang belum kebagian? Nah.
sudah selesai? Waktunya 3 menit lagi. Sudah? Silahkan dikumpulkan lembar LKPD evaluasinya. Yuk, silahkan dikumpulkan. Udah semua? Udah dibawa semua? Punya temennya? Udah selesai semua ini ya? Alhamdulillah, untuk pembelajaran materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab hari ini sudah selesai. Apakah kalian
yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah kita belajar tentang materi ini? Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa salah satu, sebutkan contoh yang membuat kalian merasa senang belajar pada materi ini? Berdiskusi, terus mengetahui lebih luas, bagus. Apa lagi? Dengan pembelajaran kita hari ini, saya merasa senang, Bu, karena apa gitu. Karena ada videonya, ya. Kemudian mengetahui dampak-dampak dari kalau kita tidak bertanggung jawab. Nah, di situ kita lebih berhati-hati, terutama kalau kita di jalan, ya. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sampaikan pembelajaran yang berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang demokrasi. Demokrasi, ya, tentang demokrasi. Saat ini kita sebentar lagi negara kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan apa? Presiden. Itu salah satu contoh bentuk demokrasi. Nah, itu sebelum kita pelajari, Bu sampaikan dulu supaya kalian bisa mempelajari apa sih demokrasi itu, ya. Nah, Ibu kira untuk pembelajaran materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, sebelum kalian pulang, Ibu mohon kalian berhati-hati di jalan, ya. Seperti pada pembelajaran tadi, kalau kita tidak berhati-hati, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Berarti kalau kalian masih seperti itu, masih kurang dalam bertanggung jawab. Jadi kalian bertanggung jawablah, ya, dengan diri sendiri dulu, terutama kepada diri sendiri. Kita harus bertanggung jawab karena keselamatan diri kita bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri. Tuh, kiranya hanya itu Ibu cukupkan. Sampai di sini Ibu akhiri. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, bersiap-siap dulu. Yuk, silakan dipimpin berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk berdiri, ulang. Yuk. Bawa aja, bawa, nggak apa-apa.